informasi kegiatan gereja selama sepekan. Komsel hari Jumat, 23 Agustus, bertempat di rumah Ibu Kezia pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu, 25 Agustus, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah anak sekolah Minggu pada pukul 10. Giving Life tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Dan sesaat lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari kemerdekaan RI. Maju negeriku, maju bangsaku, maju rakyatku, merdeka. Terima kasih Kak Rama sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Rama di dalam keseharian Kak Rama. Ya, seperti biasa, ini Mimin tampilkan pembacaan report Alkitab. Ya, kemudian ada pengumuman juga Komsel hari Jumat di rumah Ibu Kezia. Kemudian ibadah raya hari Minggu dilayani oleh Bapak Gembala, juga beserta ibadah anak sekolah Minggu. Ini ada di bawah nanti ada formulir seperti ini. Bila mana saudara ada yang ingin didoakan, bisa ditulis, nanti diserahkan ke Mimin. Nanti pada saat Komsel kami akan doakan bersama-sama. Pantun hari ini, Min. Datang bertamu bawa fresh tea. Langsung disambut sama ayam. Jika kamu bersedih hati, ada Tuhan Yesus Maha Penyayang. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ambil bagian yang terbaik dengan penghadiah dari kita. Yaitu diam mendekatkan hati Tuhan mendengarkan firman. Terima kasih ya Tuhan berkat-Mu buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami boleh di sini Tuhan berkumpul bersama saudara
siang hari ini Tuhan, mungkin ada di antara beberapa kami berpikir ingin menyerah. Mungkin ada di antara kami yang jiwanya mulai lelah. Kami percaya hadirat Tuhan menyembuhkan. Hadirat Tuhan membebaskan kami siang hari ini. Hadirat Tuhan memulihkan hati kami, memulihkan pikiran kami Tuhan. Engkau yang tidak terbatas oleh keadaan kami Tuhan. Apa yang kami gak sanggup kerjakan, Tuhan sanggup mengerjakan. Melebihi akal pikiran kami, melebihi apa yang kami bisa Tuhan, melebihi apa yang kami sanggup. Dan kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu berkat terbesar bukan apa yang ada di dalam genggaman kami, tapi berkat terbesar ada di dalam kami, yaitu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah untuk setiap hati kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, face to face. Siang hari ini kami mau ketemu sama Engkau Tuhan. Kami mau menanggalkan masalah kami mau menanggalkan beban kami mau menanggalkan ketakutan kami, kekhawatiran kami, keraguan kami Tuhan. Kami mau tahu itu semua di luar kami Tuhan. Karena kami tahu kami aman hari ini. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus bantu kami supaya kami terus kuat, supaya kami dapat mengerti bahwa Tuhan itu baik sekalipun keadaannya gak baik. Tapi kami mau berkata Tuhan kami baik. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Merdeka. Merdeka. Nah, kalau bangsa Indonesia udah merdeka, kita pun harus merdeka. Amin. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran ya saudara ya. Merdeka dari keraguan kita. Kadang-kadang kita bisa takut, amin. Kadang kita bisa khawatir. Dan itu masalah itu nggak perlu kita undang, itu datang sendiri, saudara. Ya. Tetapi kita tahu siang hari ini Tuhan kita itu setia. Seperti pujian yang kita nyanyikan di pujian terakhir tadi berkata Tuhan kita itu setia, amin. Jadi nggak peduli keadaan kita hari ini, nggak peduli masalah sebesar apa, tapi yang kita harus tahu Tuhan kita itu setia. Amin. Dia menemani setiap jalan-jalan kita. Itu yang harus kita paham. Dan Alkitab katakan dia adalah sahabat kita. Amin. Dia adalah sahabat Bapak, Ibu dan Saudara semua di tempat ini. Sekalipun mungkin manusia bisa meninggalkan kita, karena satu kesalahan yang kita buat, manusia bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan gak bisa meninggalkan kita. Amin. Karena begitu cintanya yang kuat atas kehidupan kita, bahkan dia harus rela dari surga turun ke bumi. Untuk apa? Supaya dia selalu ada bersama kita. Amin. Dan siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Judulnya adalah tinggal di dalamnya. Amin. Karena saya percaya di hari-hari ini kita butuh tinggal di dalam Tuhan. Kalau enggak kita tinggal di dalam masalah. Kalau enggak kita tinggal di dalam ketakutan kita. Tapi kita mau tinggal di dalam Tuhan. Amin. Dia yang akan membebaskan kita siang hari ini. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama yang saya catat adalah supaya kita menghasilkan buah. Amin. Kenapa saudara? Supaya kita menghasilkan buah. Kita buka Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan bacakan saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di luar Yesus, firman Tuhan katakan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ayat-ayat ini saudara, kita sama-sama tahu bahwa hanya orang yang dekat dengan Tuhan dan hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan yang dapat menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah buah yang matang saudara. Amin. Sehingga sekeliling kita, keluarga kita dapat merasakan buah
yang kita hasilkan itu, saudara. Amin. Jelas di ayat 5, saudara, dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini sangat penting untuk kita sadari, saudara. Karena terkadang sadar nggak sadar kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri, benar nggak? Mengandalkan pikiran kita sendiri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita siang hari ini di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan sampai kita tinggal di luar Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, saudara, kita tetap memiliki iman yang sama, amin. Itu di dalam Tuhan. Tetapi kita ingin tinggal di dalam Dia dan menghasilkan buah yang banyak. Dan itu kerinduan saya, kerinduan kita semua. Kita dapat menghasilkan buah, amin. Kita dapat menghasilkan buah. Dan ayat firman Tuhan yang lainnya berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kita mau menaruh harapan kita semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Saya berdoa, saudara, supaya setiap kita menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekalipun keadaannya mungkin hari ini kok masih sama aja gitu ya, kok belum berubah. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara. Tuhan sedang bekerja hari ini di dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kita berpikir pakai pikiran kita sendiri, sehingga kita dapat menyimpulkan, Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan tinggalin aku. Padahal sadar gak sadar, saudara, Dia sedang bekerja. Sehingga hidup kita itu gak sama lagi, saudara. Hidup kita itu Tuhan katakan terus naik dan terus naik, menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Dan itu semua janji Tuhan untuk kita semua hari ini. Jadi kalau hari ini kita belum melihat apa yang menjadi kerinduan kita terjadi, keadaan belum berubah, saya mau katakan jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Karena firman Tuhan katakan sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Dan janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat, ini cuma masalah waktu, gitu ya. Kita yang tinggal di dalam waktu, Tuhan nggak tinggal di dalam waktu. Makanya Dia bisa jawab doa kita, Dia bisa jawab semua pergumulan kita kapanpun, anytime. Amin. Seringkali Dia jawab doa kita bahkan di ujung-ujung, di akhir-akhir. Aduh, kayaknya nih gua nggak mungkin ditolong, gitu ya. Aduh, duit tinggal segini gimana untuk bayar kontrakan, untuk nyicil ini, untuk nyicil itu. Tetapi bukti kesetiaannya adalah kita masih ada sampai hari ini, saudara. Ini yang harus kita pahami. Kita masih ada sampai hari ini. Dan kita masih bisa makan enak, kita masih bisa minum, kita punya tempat tinggal, amin. Kita punya keluarga yang menemani kita, keluarga yang baik. Semua karena anugerah Tuhan. Karena kita mau mengandalkan Tuhan di segala keadaan kita, amin. Janji Tuhan itu pasti terjadi, amin. Jangan pernah meragukan itu. Jangan menyimpulkan, jangan menjudge Tuhan dengan cara berpikir kita, gitu ya. Aduh Tuhan, gimana sih? Tuhan itu kan harus kerjanya seperti ini. Dia tidak terbatas dengan cara. Dia kaya dengan cara. Amin. Roma 12 ayat yang ke-9 di versi TPT-nya saya akan bacakan, saudara. Biarlah dorongan yang ada di dalam hatimu adalah selalu untuk mengasihi satu sama lain, dan jangan pernah memainkan peranan seperti aktor yang memakai topeng. Tolaklah kejahatan dan rangkulan segala sesuatu yang baik dan luhur. Amin. Menghasilkan buah itu, saudara, tujuannya adalah mengasihi satu sama lain. Amin. Menghasilkan buah tujuannya adalah mengasihi satu sama dengan yang lain. Tapi Pak, dia udah jahat banget sama saya. Tapi tetap ketika kita mau menghasilkan buah, kita harus baik sama semua orang. Amin. Kita baik bukan karena orang baik sama kita, saudara, tapi karena Tuhan sudah baik sama kita. Kita bisa ampunin orang, kita bisa lepaskan pengampunan sama orang, itu karena Tuhan sudah melepaskan pengampunan untuk diri kita. Waktu dulu gitu, saudara, saya itu susah banget untuk ngampunin papa saya, gitu ya, untuk ngampunin mama saya, untuk ngampunin keluarga saya, gitu ya, sebelum saya percaya sama Yesus. Kenapa? Karena saya belum tahu yang namanya tentang menghasilkan buah itu buat banyak orang, untuk orang lain.
Yang saya tahu, wah kenapa ya papa saya tinggalin saya, kenapa ya mama saya makin narkoba, kenapa ya nenek saya itu tukang judi gitu ya. Wah pokoknya satu keluarga nggak ada yang benar saudara gitu ya. Dan saya singkat cerita, wah mendingan gua pakai narkoba ya deh, hidup enak sendiri gitu ya, pisah sama keluarga, lari-larian gitu ya. Hari ini saya bisa di Jakarta, besok bisa di Jogja saudara. Keluarga saya bingung gitu, meninggalkan keluarga gitu. Tapi di satu titik terendah dalam kehidupan saya, Yesus hadir untuk ketemu sama saya, dan itu mengubahkan semuanya. Amin. Kalau hidup kita mau diubahkan sama Tuhan, ketemu sama Tuhan setiap hari. Amin. Ketemu sama Tuhan, alami perjumpaan kita sama Tuhan, sehingga kekristenan kita bukan sekedar agama saudara. Karena Kristen itu bukan agama sebenarnya. Kristen itu hubungan kita sama Bapa kita. Bahkan firman yang lainnya berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia. Makanya apapun masalah kita hari ini saudara, serahin itu sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan itu sama Tuhan, masalahnya jangan diambil lagi. Ah Tuhan gak sanggup nih, gue ambil lagi deh masalahnya. Enggak, no. Ketika kita serahin sama Tuhan, benar-benar totally kita kasih itu semua sama Tuhan. Amin. Karena Dia yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Jangan masalah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Jangan kekhawatiran yang memegang kendali kita. Tapi biarlah tangan Tuhan yang memegang kita setiap hari. Firman Tuhan bilang gini, Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Artinya apa? Tangan kanan itu melambangkan tangan yang paling kuat. Sekalipun ada yang tidak ya Bapak Ibu ya, ada yang kiri. Tapi di firman ini artinya adalah ada satu tangan yang kuat yang memegang kita, sehingga tidak ada masalah apapun sebenarnya yang dapat membuat kita takut hari ini. Amin. Ada tangan kanan yang kuat yang selalu memegang kita, selalu merangkul kita, selalu memeluk kita. Nah, bagaimana bisa untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Jawabannya bisa, saudara. Bersama Tuhan semuanya bisa, amin. Bersama Yesus semuanya bisa. Kita hari ini mau, nggak tahu ya kenapa ya Tuhan arahin saya untuk ngomong seperti ini. Kayaknya Tuhan mau kita itu melepaskan pengampunan buat banyak orang, untuk keluarga kita, bahkan suami ke istri, istri ke suami gitu ya. Kadang-kadang kan cekcok nih ya Bapak Ibu ya. Saya pun seperti itu ya kan, kadang mau pergi ke gereja berantem dulu gitu ya, salah ngomong, salah apa gitu ya. Tapi kita mau lepaskan pengampunan buat pasangan hidup kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Amin. Nah, tidak semua orang itu suka sama kita, saudara. Tapi respon kita harus respon yang benar, yaitu kasihilah sesamamu. Itu yang namanya buah yang matang. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus berbuah? Apa tujuan kita berbuah? Adalah mengasihi satu sama dengan yang lain. Firman yang lainnya berkata bahwa tanpa kasih semuanya itu nothing gitu ya. Percuma kita bisa berbahasa roh, kata Alkitab ya. Percuma kita bisa melakukan banyak mujizat, percuma kita punya talenta yang begitu banyak, tapi tanpa kasih semuanya itu nggak berarti. Artinya gini loh, kasih, jadikan kasih itu tahapan yang utama dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kasih, saudara, kalau kita punya kasihnya Tuhan, kita bisa memberi semua kepada semua orang, bahkan yang salah sama hidup kita, itu tanpa batas, saudara. Karena kasihnya Tuhan itu tidak terbatas. Dan biarkan yang tidak terbatas itu menguasai hati dan pikiran kita siang hari ini. Amin. Kita mau berbuah, amin. Poin yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Supaya kita semakin peka untuk mendengarkan suaranya untuk kehidupan kita. Saudara mau semakin peka ya, semakin mau mendengar perkataan Tuhan melebihi perkataan-perkataan dunia. Karena perkataan dunia ini kadang-kadang buat kita takut. Cabai mahal kita takut, ya kan? Bawang putih mahal kita takut. Padahal itu tidak menghentikan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Supaya kita semakin peka untuk mendengar suaranya untuk kehidupan kita.
Pada suatu malam, saudara, saya itu di kamar saya sendirian gitu ya. Istri saya lagi di bawah. Saya lagi merenung tentang Tuhan gitu ya. Terus Tuhan itu menggerakkan hati saya untuk melihat sosial medianya GBI Live. Nggak tahu kenapa gitu ya. Kan saya kan berjemaahnya di GBI Fatmawati nih. Tapi kok terlalu jelas suaranya Tuhan gitu ya dalam diri saya untuk membuka Instagram GBI Live di waktu malam itu. Akhirnya saya buka Instagram GBI Live. Kenapa ya? Terus saya diarahin ke liatin followersnya. Ini ngapain sih nggak followers GBI Live gitu ya kan? Kayak kurang kerjaan aja kan kita masak ini. Cuman nggak tahu nih apa nih yang Tuhan mau lakukan gitu ya kan? Saya ikutin aja followers. Terus ada di satu nama kayak saya digerakin, saya harus following dia, saya harus mengikutin IG-nya dia. Gitu. Akhirnya saya pencet dong IG-nya, dan jadi berteman kan. Belum nyampe semenit orang itu DM saya, kasih pesan untuk saya. Pak, Bapak pendoa bukan? Nah, saya juga kaget. Kok dia tahu ya saya pendoa di gereja ya? Saya juga kaget gitu ya. Dan saya percaya nggak ada semua yang kebetulan. Suara Tuhan itu bukan kebetulan gitu ya. Suara Tuhan itu pasti ada maksud Tuhan. Nah, akhirnya saya bilang, iya betul, saya pendoa. Bisa tolong doakan saya nggak Pak? Saya ini udah mau mati hari ini. Saya udah mau menyerah. Tuhan itu masih ampunin saya nggak ya Pak ya? Saya itu udah bersalah banget sama mama saya. Aturannya ketika mama saya udah tua, saya bisa menjadi berkat buat mama saya. Dia bilang gitu. Tapi karena satu kesalahan, dia bilang kami meninggalkan hutang yang sangat banyak. Gitu ya, meninggalkan hutang sangat banyak. Akhirnya di malam itu saya sharing sama dia, saya nguatin hati dia, gitu ya. Dan akhirnya saya bertanya sama dia, kamu hari Minggu gerejanya di mana? Dia nggak ngasih tahu gerejanya di mana. Tapi saya bilang waktu itu Minggu saya mau khotbah di GBI Live. Kalau bisa ketemu ya, gitu, kita ngobrol. Dan dia bukan jemaatnya GBI Live. Dan saya tanya, kenapa kamu ikutin IG-nya GBI Live? Sudah berapa kali hidup saya udah mau hancur. Tapi sosial medianya GBI Live itu yang menghidupkan saya. Artinya gini, saudara. Mungkin kecil buat kita untuk masukin postingan-postingan gitu, tapi tahu nggak? Wow, ada orang yang udah mau mati, saudara, itu hidup lagi karena apa yang kita buat. Jangan pernah merasa kecil apa yang kita buat, saudara. Buat Tuhan semuanya besar. Buat Tuhan semuanya besar. Nah akhirnya saya bilang, bisa nggak kamu ke GBI Live? Aduh, kalau hari Minggu nggak tahu saya masih hidup apa enggak. Akhirnya saya lanjutin sharing lagi, dan puji Tuhan akhirnya kan saya following, jadi temenan sama dia kan, jadi temenan sama dia, lalu kemudian kita berteman dan hari ini dia baik-baik saja. Amin. Coba saya nggak mendengar apa kata Tuhan. Coba di waktu malam itu saya mengabaikan apa yang Tuhan mau. Belum tentu orang itu masih ada. Kesempatan kadang itu nggak datang 2 kali. Kemarin saya ke bengkel sama Pastor Yoel, ke bengkel mobil gitu ya. Mau benerin mobil saya. Kemudian saya drop mobil saya di suatu bengkel. Kemudian saya bilang sama Pastor Yoel, bro, kita nunggu di mana ya gitu ya. Dan di depan bengkel itu banyak makanan-makanan. Gitu ya. Ini sekali lagi, Tuhan tuh bisa pakai kita dimanapun. Amin. Kan banyak tempat makan ya. Tapi kita pilih warung kopi di depan kita. Terus kita bilang, jangan di situ deh, di situ aja. Tapi ketika mau ke situ, badan tuh kayaknya mau ke warung kopi itu terus gitu. Dan akhirnya kita duduk di situ. Berdua sama Pastor Yoel. Berdua, Bu, mesen Indomie dong gitu ya. Sembari nunggu bengkel selesai. Akhirnya dia cerita, yang ibu-ibu itu yang masak Indomie, Pak, maaf kalau Indominya nggak enak,
kita baru. Bapak ada cara nggak, saran nggak untuk membuat Indomie yang enak, kopi yang enak? Terus ini gimana ya harganya ya? Tolong dong Pak, aturin harga-harganya lah. Tapi mau tahu nggak saudara, sebelum COVID itu, saya itu punya warung kecil di depan gereja di Fatmawati, namanya warung Indomie ya, kalau pernah lihat di Instagram. Dan sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Oh, saya baru tahu, baru sadar kenapa kita digerakin ke warung itu. Karena saya harus ngasih tahu harganya. Terus saya mesen telur setengah matang. Biasanya telur setengah matang di warkop itu dapetnya 2. Jadi satu itu tuh 2 telur. Ini yang datang 1. Bu, dan kali ini 2. Di mana-mana 2 soalnya. Oh gitu ya Pak. Akhirnya di situ kita lama sharing-sharing tentang usahanya dia. Akhirnya kita kenalan sama anaknya dia. Kita kenalan sama keluarganya mereka gitu. Kita bantuin mereka. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan itu mau memakai kita itu detail segitunya. Asalkan apa? Asalkan kita mau dipegang sama tangan Tuhan, dipegang sama pikirannya Tuhan, dipegang sama hatinya Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun kita siang hari ini mau kemanapun, mau kita lakuin apa, biar Tuhan yang pegang kendali. Amin. Kenapa Tuhan yang pegang kendali? Karena kalau kita pakai pikiran kita sendiri, itu bisa salah. Saya udah sering kali saya pakai pikiran saya sendiri dan itu salah. Tapi ketika saya andalin Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau lakuin apa? Dan jarang itu meleset dan selalu benar apa kata Tuhan. Artinya gitu loh, perkataannya itu selalu benar untuk kehidupan kita. Dan Tuhan itu mau membebaskan kita siang hari ini dengan perkataannya, dengan firman-Nya, dengan apa yang Dia buat, saudara. Saudara, kalau kita flashback 10-15 tahun lalu gitu ya, bahkan 20 tahun lalu, mungkin kita ada di satu titik kita ingin menyerah juga. Menyerah, saudara. 15 tahun, 20 tahun, kayaknya sepertinya kita cuma bisa berharap aja. Kita hanya bisa bermimpi aja. Nggak mungkin deh kayak gitu. Kita cuma bisa merangkai cerita-cerita yang indah. Tapi buktinya apa saudara? Kita ada di hari ini. Coba deh cek, bagian mana yang Tuhan nggak tolong sampai hari ini. Yang tadinya cuma perencanaan, Tuhan buat indah semuanya di hari ini. Wow, saya itu merasakan banyak hal ketika saya mengikut Yesus, Bapak Ibu. Saya nggak pernah ketemu papa saya dari saya lahir. Ketika saya cuma kerinduan saya gini, suatu hari gimana ya ketemu papa saya. Dari lahir, ketika saya percaya sama Tuhan, ternyata Tuhan sedang menyiapkan hati saya. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, Tuhan itu menyiapkan semuanya dulu. Seperti ketika Tuhan mau membuat dunia ini, Dia buat cakrawalanya, Tuhan buat semuanya, airnya semua, baru Tuhan jadikan manusia. Saudara, hari ini apa yang kita rindukan? Apa yang kita mimpikan? Tuhan sedang merajut itu supaya di harinya kita siap. Itu akan menjadi hari yang indah untuk kita semua. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan akhirnya saya ketemu papa saya dengan caranya Tuhan. Kalau dibilang secara logika itu nggak mungkin. Tapi Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Roh-Nya bekerja, semuanya mungkin untuk kehidupan kita. Mungkin hari ini kita terbatas dengan keuangan, dengan finansial, dengan semuanya. Tapi percaya nggak saudara, dari keterbatasan itu Tuhan sedang bekerja supaya ketika kita siap, kita dapat menerimanya. Kadang-kadang Tuhan mau memberikan kita yang lebih, tapi kalau hati kita nggak siap, itu percuma saudara. Amin. Ikutin apa kata Tuhan. Mulai hari ini biasakan ngobrol sama Tuhan dalam hati kita, di motor, di mobil. Karena kan Tuhan kita Tuhan tidak terbatas kan. Kita
Nggak ada satu ketentuan kamu harus doa 3 kali, doa 2 kali, doa sekali, doa 5 kali, nggak ada. Karena apa? Tabir itu sudah putus ketika Yesus disalib. Amin. Sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa kita. Dan itu enak banget sih. Tidak ada hal yang sia-sia ketika kita mengikut Tuhan. Amin. Kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Sekali lagi, supaya kita semakin peka untuk mendengarkan suaranya. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Wow. Untuk dapat mendengar suaranya, saudara, kita harus memiliki yang namanya hubungan, amin. Persekutuan dengannya melalui perenungan firman dan penyembahan. Karena saya percaya dia ingin berkata-kata terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang namanya komunikasi itu selalu 2 arah, benar ya? 2 arah. Kadang-kadang kita berdoa itu untuk 1 arah gitu. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Benar gak? Saya juga gitu kadang. Kita sampaikan keluh kesah kita, dan itu nggak salah, saudara. Tapi mau nggak kita mendengarkan suara Tuhan lebih banyak lagi? Kita biarkan Tuhan itu ngomong sama diri kita itu lebih lagi. Ketika saudara lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba suara yang lembut itu bisa datang ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman-Nya bilang, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tuhan itu sangat mengenal kita, melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Makanya kalau kita sedang rusak, kita sedang hancur, kalau kita sedang jatuh, come on, bangkit lagi. Karena dia mengenal kita. Tuhan itu menaruh mimpi-mimpinya itu sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu udah tahu kita mau jadi apa. Mimpi-mimpinya, kerinduan-kerinduan Tuhan itu udah ditaruh sebelum dunia ini dijadikan di dasar kedalaman hati kita. Dan saya percaya tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun manusia mencoba menggagalkannya. Kadang-kadang sikut-sikutan gitu ya. Mau di pekerjaan, mau di pelayanan, semua sikut-sikutan. Yang saya lakukan cuma diam aja. Karena apa? Karena semuanya ini punya Tuhan. Manusia menggagalkannya, tapi saya percaya rencana Tuhan nggak pernah gagal. Amin. Kerinduan Tuhan terbesar adalah selalu bersama dengan kita. Itu kerinduan yang terbesar. Itu kerinduannya. Yang ketiga, kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Supaya kita selalu tinggal di dalam kemenangan. Amin. Tadi kita udah sama-sama bilang merdeka, benar, amin? Kita mau merdeka hari ini. Kita mau menang hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah saudara, kalau kita main games, main suatu permainan, raja terakhir yang paling susah biasanya ditaruh di belakang gitu ya. Di sini banyak anak-anak muda pasti sering main games gitu ya. Nah, biasanya yang paling susah itu levelnya itu ditaruh yang terakhir. Dan Tuhan katakan, saudara, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Artinya apa? Yang paling susah sekalipun Tuhan sudah kalahkan. Dan kita sudah menang hari ini. Amin. Kita sudah merdeka hari ini, saudara. Apapun keadaan saudara hari ini, tinggallah di tempat kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga keadaan apapun tidak dapat mengalahkan saudara. Amin. Terkadang kita hanya cukup untuk menyadari bahwa kita sudah menang, saudara. Supaya kita melihat masalah apapun yang terjadi di hidup kita adalah masalah yang kecil, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kalau kita punya Tuhan yang besar, maka semua masalah kita menjadi masalah yang kecil.
Amin. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Kita mau berhasil, amin. Kita mau beruntung di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ingin menang dalam segala keadaan, kalau kita ingin perjalanan kita berhasil dan beruntung, firman Tuhan katakan, renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Amin. Dengan kata lain, kita harus memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan penuhi pikiran kita itu dengan masalah gitu ya, dengan banyaknya pertanyaan. Pasti kan pikiran kita banyak pertanyaan kan, besok gimana ya? Pencobaan itu saudara datang sama hidup kita, itu karena keinginan kita. Firman Tuhan bilang gini, cukup makan, cukup minum, cukup pakai. Artinya apa? Kalau itu udah terpenuhi, artinya kita itu jadi orang-orang yang kaya loh saudara. Tetapi karena keinginan, jadi banyak pencobaan. Nah, jadi banyaknya pencobaan bukan karena Tuhan saudara. Karena kita ingin mobil yang baru, motor yang baru, rumah yang bagus, semuanya baru. Apa yang tetangga punya kita mau punya. Nah, jangan gitu ya saudara ya. Kita mau merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Amin. Yang ada di dalam pikiran kita itu harus perkataan Tuhan, harus perkataan berkat. Ketika Tuhan memenuhi kehidupan kita, yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan yang membangkitkan, saudara. Perkataan yang menguatkan banyak orang. Bukan gosip, saudara, tapi perkataan iman. Perkataan kita itu penuh dengan kuasa. Sehingga yang sakit akan sembuh ketika kita doakan itu. Itu yang harus kita percaya, saudara. Orang yang kerasukan, orang yang kelepasan, orang yang terikat itu harus bebas, saudara. Karena apa? Karena sudah doakan. Amin. Nah, sekali lagi kalau kita ingin menang dalam segala keadaan, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan lupa. Dan yang keempat, yang terakhir, poin yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Supaya roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita bisa terus semangat saudara untuk melayani Tuhan ketika roh yang ada di dalam kita itu menyala-nyala. Bagaimana caranya Pak? Tentunya sekali lagi saudara, kita harus tinggal di dalamnya. Karena sekali lagi, tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mau berbuat, kalau kita mau melakukan banyak perkara, kita harus tinggal di dalam Yesus. Dia pencipta dan dia kreatif saudara. Kalau hari ini pikiran kita kayak mandek gitu, aduh apa ya yang harus aku buat gitu ya. Apa ya yang membuat usaha saya lebih maju lagi. Ketika Tuhan menguasai kita, kita menjadi orang yang kreatif. Karena dia adalah pencipta semuanya, saudara. Kita bisa terus semangat dan kita bisa terus melayani Tuhan. Apa yang membuat roh kita terkadang on off atau naik turun? Kadang-kadang kita bisa punya iman, kita berpikir ya, bisa lagi nggak memiliki iman. Artinya on off gitu ya. Bisa takut, bisa khawatir. Nah, terkadang on off atau naik turun, yaitu rasa takut dan khawatir dalam kehidupan kita itu dapat membuat roh kita itu nggak menyala-nyala. Terkadang ada ketakutan dalam diri kita yang membuat perasaan kita itu nggak menentu dan membuat kita takut. Tapi rasa takut bisa hilang ketika kita mengerti dengan jelas bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan setia, Tuhan setia, Tuhan setia. Setiap kali ada masalah, ingatkan lagi, more Lord. Ingatin lagi, supaya semua mendengar bahwa Tuhan itu setia.
Dan itu pasti terjadi. Kita pasti melihat yang belum timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan melebihi apa yang kita doakan. Karena ketika Tuhan bekerja, Dia selalu mengerjakan ekstra untuk kita, saudara. Kita mau A, Tuhan bisa ngasih A, B, C, D, E, F. Kita mau daging sapi, Dia kasih daging babi. Enggak ya, saudara? Itu maunya saya. Karena saya baru suka nih daging babi, saudara. Ya, jadi Tuhan kita itu setia. Ayat yang terakhir, Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang romantis, saudara. Tuhan yang penuh cinta. Tuhan yang apinya itu selalu membara ketika melihat kita. Kalau kita pernah jatuh cinta, itu rasanya ketika Tuhan melihat kita seperti jatuh cinta, falling in love. Nah, bayangkan saudara yang punya langit dan bumi itu cinta banget sama hidup kita. Kidung Agung 2 yang ke-6. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Amin. Sekali lagi, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Tidak bisa dipungkiri, saudara, bahwa kecenderungan manusia itu pasti suka ketika dirinya sedang dipeluk. Karena di saat posisi itu kita merasa aman, gitu ya. Kita merasa aman. Nah, Tuhan dengan sengaja datang kepada diri kita untuk memeluk kita, untuk merangkul kita dengan tangan kanannya. Amin. Biarkan Dia memeluk saya dan saudara pagi hari ini, menjelang siang hari ini, saudara. Karena di dalam pelukannya tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, tidak ada keraguan. Amin. Yang perlu kita lakukan hari ini itu hanya memandang Tuhan. Kenapa kita bisa takut? Karena kita pandangnya bukan pandang Tuhan, pandangnya pandang masalah, pandangnya sakit penyakit. Aduh, sakit penyakit saya belum sembuh nih, gitu ya. Tapi itu tidak bisa membatalkan janji Tuhan yang akan datang ke dalam hidup saudara. Janji Tuhan adalah yang sakit akan sembuh. Amin. Yang beban berat akan diberikan kelegaan. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Dan saya berdoa setiap janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi untuk BBI Life. Amin. Terjadi untuk saudara-saudara semua di tempat ini. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan sembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan yang setia. Kita akan menyembah Tuhan yang besar. Kita akan menyembah Tuhan yang ajaib. Kita akan menyembah Tuhan yang melakukan segala cara untuk kehidupan kita. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau saudara mau menyembah Tuhan, katakan Dia baik, katakan Dia ajaib, katakan Dia penuh dengan kuasa. Yes, Lord. Kau yang menyembuhkan siapapun yang sakit hari ini, Tuhan. Kau yang melepaskan keterikatan
Kami mau berkata, kami mau ikut Yesus. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau meninggalkan semua dan kami mau mengikut Yesus, Tuhan. Yes Lord, terima kasih Bapa. Mampukan kami, sanggupkan kami Tuhan, untuk melewati hari lepas hari kami Tuhan. Biarkan kami dapat berbuah banyak, berbuah lebat Tuhan, untuk keluarga kami, teman kami, sahabat kami, gereja kami Tuhan, bahkan untuk semua orang. Kami mau melakukan apa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya hari ini ada kelepasan Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang turun atas kehidupan kami. Tuhan sedang membangun suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam kehidupanmu. Yes Lord, terima kasih Bapa. Kalau di antara saudara ada yang sakit, saya mau perkatakan kesembuhan sedang mengalir untuk setiap tubuh yang lemah, tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord, ada hati yang terluka, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Engkau membalut setiap luka, Engkau yang membalut setiap kekecewaan kami, kepahitan kami Tuhan. Kau ubahkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami dengan pengurapan yang baru. Biarkan kami seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan, melebihi kami sibuk melayani dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini ada mujizat. Ketika kami keluar dari tempat ini ada kesembuhan. Ketika kami keluar dari tempat ini, hidup kami diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat damai sejahtera yang tidak terbatas, sukacita surga yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal dan pikiran saudara. Itu sedang bekerja siang hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus